SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini wajib bagi kita sebagai seorang hamba untuk mempergunakan nikmat tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat bersyukur, yaitu taatul mun'im, taat, tunduk dan patuh kepada zat yang telah memberikan nikmat-nikmat tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melalui mimbar ini saya mengingatkan saya pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Qala Allah tabaraka wa taala, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan, sebagaimana ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurumun, di antara 12 bulan tersebut ada yang disebut dengan 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, yang semacam itu adalah merupakan tuntunan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian mendolimi dirimu,
menganiaya dirimu sendiri di 4 bulan itu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan 4 bulan tersebut? Apa yang dinamakan dengan Ashhurul Hurum, 4 bulan haram tersebut? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia yaitu Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu arda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi." Sesungguhnya zaman ini sudah berputar sebagaimana bentuknya. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Bahwasanya dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan yang kita ketahui bersama itu. Minha arba'atun hurumun. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Apa itu? Nabi SAW menyebutkan thalathun mutawaliyatun, 3 bulan berurut-urut, yaitu yang dimaksud dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan yang ke-11, 12 dan bulan yang pertama tahun Hijriah. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan yang keempat yaitu bulan Rajab antara Jumada dan Sya'ban, yaitu bulan yang ke-7. Jadi inilah bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang melakukan kezaliman dalam bulan tersebut. Oleh karena itu kata Allah Taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendolimi diri anda sendiri pada 4 bulan tersebut. Salah satu imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlu Tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimanallahu wa iyyahu, yang meninggal pada tahun 774 Hijriah, pernah mengomentari tentang ayat tersebut. Kata beliau, "Faja'alahunna haraman." Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram. Wa 'azzama hurumatihinna, dan Allah SWT mengagungkan keharaman pada 4 bulan tersebut. Dan kita sekarang berada di bulan Rajab, tepatnya tanggal 5 Rajab. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimanallahu wa iyyahu, "Faja'ala adh-dhanba fihinna a'zama." Demikian pula Allah SWT menjadikan dosa yang terjadi pada 4 bulan tersebut diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila seorang melakukan dosa di bulan tersebut, di 4 bulan tersebut diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kata beliau, "Wal 'amal as-salih wal ajra a'zama." Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengagungkan amal soleh yang dilakukan di bulan tersebut, 4 bulan tersebut. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Termasuk dari hal-hal yang perlu kita perhatikan, perkara-perkara yang diada-adakan di bulan Rajab ini, dan kita sekali lagi kita berada di bulan Rajab, tanggal 5 Rajab, yaitu mengkhususkan untuk berpuasa atau mengkhususkan untuk qiyamul lail berdalil dengan hadis-hadis. Namun hadis-hadis itu adalah sebagian kecil adalah dhaif, lemah, dan sebagian besar adalah maudhu', artinya palsu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu imam Ahlus Sunnah juga, Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimanallahu wa iyyahu mengatakan tentang hal ini. Kata beliau, "Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyanin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah." Demikian kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimanallahu wa iyyahu.
Kata beliau, tidak ada hadis yang sahih yang bisa digunakan sebagai hujjah, sebagai pegangan tentang keutamaan bulan Rajab, baik itu melakukan kekhususan melakukan puasa di hari yang tertentu maupun melakukan qiyamul lail yang tertentu pula. Tidak ada keutamaannya. Ini pakar hadis, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau mengatakan demikian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi sayang, sebagian kaum muslimin melakukan hal tersebut dengan berdalil dengan hadis yang dhaif tersebut. Bahkan ada yang palsu. Saya berikan contoh satu saja dalam hadis yang dhaif. Disebutkan bahwasanya inna fil jannati nahran. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sungai. Yuqalu lahu Rajab, dikatakan sungai tersebut dinamakan dengan sungai Rajab. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Man shama yauman, perhatikan. Barang siapa yang berpuasa satu hari min Rajab, di bulan Rajab tersebut, saqahullahu min dzalikan nahar. Allah SWT akan memberikan minum orang tersebut yang berpuasa satu hari di bulan Rajab tersebut dari sungai tersebut. Namun hadis ini saudara-saudara, dikatakan oleh Imam Al-Jauzi ya dalam kitabnya Al-Ilal Al-Mutanahiyah, hadis ini adalah haditsun la yasih batilun, tidak sah. Ya. Tidak sah hadisnya, haditsun dhaif, hadis sangat lemah sekali. Ya. Dan kita ketahui bahwasanya pakar-pakar, imam-imam kita dalam masalah hadis ya mengatakan tidak boleh menggunakan hadis dhaif la fil ahkam wala fil fadail, baik dalam hukum maupun dalam keutamaan. Dan pendapat ini pendapatnya imam-imam kita, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibn Hazm. Pakar-pakar mengatakan semacam itu. Tidak diperbolehkan menggunakan dalil atau hadis yang dhaif. Kenapa demikian? Karena yang sahih banyak, yang makbul banyak. Kenapa menggunakan yang dhaif? Disinilah akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, menggunakan hadis yang dhaif. Kenapa menggunakan hadis yang dhaif? Padahal hadis yang sahih, hadis yang hasan banyak sekali. Banyak yang belum kita lakukan hal itu. Ini contoh yang dhaif. Dua contoh yang palsu atau yang maudhu, yaitu hadis yang pertama. Perhatikan. Inna syahra Rajab syahrun azimun. Sungguhnya Rajab adalah bulan yang agung. Man shama minhu yauman, barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab tersebut satu hari, kataballahu lahu shauma alfi sanatin. Allah akan menulis bagi dia seperti berpuasa 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Tapi sekali lagi hadis ini adalah haditsun maudhu', hadis palsu, dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Al-Mawdu'at. Kitab ini adalah kumpulan-kumpulan hadis dhaif, kumpulan-kumpulan hadis palsu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita bandingkan dengan hadis yang kedua ini, yang merupakan hadis maudhu' pula. Disebutkan, man shama thalathata ayyamin, barang siapa yang berpuasa 3 hari min Rajab, di bulan Rajab. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, kataballahu lahu siyama syahrin, akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dia seperti berpuasa 1 bulan. 3 hari sama dengan 1 bulan. Ya. Kemudian lanjutannya, wa man shama sab'ata ayyamin, dan barang siapa yang berpuasa 7 hari, ughliqa anhu sab'atu abwabin minan nar. Barang siapa yang berpuasa 7 hari akan ditutupkan bagi dia 7 pintu dari neraka. Tapi sekali lagi, hadis ini juga dikatakan dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, ya, kumpulan hadis-hadis palsu. Ikhwati azakumullah,
Perhatikan bahwasanya riwayat yang pertama bahwasanya berpuasa 1 hari sama dengan 1000 tahun 1 hari. Riwayat yang kedua 3 hari sama dengan 1 bulan. Ini adalah kontradiktif. Ini yang dinamakan dengan ahlul hadis ya, mujazafah, sembrono, acak, ngawur. Kenapa demikian? Kelihatan dari kepalsuan hadis itu ya. Masa berpuasa 1 hari sama dengan 1000 tahun. Sementara 3 hari sama dengan 1 bulan. Logikanya kan tidak demikian. Ini cara untuk melihat bahwasanya hadis itu palsu atau tidak. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam kitab Al-Bidah Al-Hauliyah halaman 236, kata penulisnya Syekh Abdullah At-Tuwaijiri, takhsisu syahri Rajab bisiyami bid'atun. Mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa, sekali lagi mengkhususkan di bulan Rajab untuk berpuasa, bid'atun, itu adalah bid'ah. Diada-adakan bid'ah. Kenapa demikian? Pertama, li'annahu lam ya'mur bihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkannya. Yang kedua, walam yaf'alhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal tersebut. Wala khulafa'ur rasyidun wala tabi'un wala salafus salih. Demikian pula khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak pernah melakukan hal. Tabi'in dan as-salafus salih tidak pernah melakukan hal tersebut. Wa kullu ma warada fi siyami minan nususi, semua nas-nas yang menjelaskan tentang puasa, kekhususan puasa di bulan Rajab tersebut, faqad ittafaqa jumhurul ulama ala anna mawdhu'atun ila al-qalil minha fa huwa dha'ifun jiddan la yasluh al-ihtijaj bihi. Sudah disepakati oleh jumhur ulama bahwasannya nas-nas yang tentang hal tersebut, tentang puasa tersebut, semuanya adalah maudhu, kecuali sedikit sekali dari yang maudhu itu, yaitu dhaif jiddan, sangat lemah, la yasluhu al-ihtijaju bihi, tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kemampuan untuk membedakan mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau di khutbah yang pertama tadi dikatakan bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimanallahu wa iyyahu, bahwasanya tidak ada hadis yang sahih bisa digunakan hujjah tentang keutamaan di bulan Rajab ini untuk berpuasa atau qiyamul lail yang khusus. Ya. Namun saudara-saudara, apabila namun bahwasanya ada hadis yang umum sifatnya, sekali lagi ada hadis yang umum sifatnya yang memberikan motivasi kepada kita agar kita berpuasa 3 hari setiap bulan, yaitu ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15, dan puasa Senin dan Kamis. Ini adalah sifatnya umum, termasuk juga adalah di bulan Rajab ini. Sehingga hal itu adalah diperbolehkan, bahkan itu dianjurkan, merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang untuk berpuasa sunnah tersebut ayyamul bid, Senin dan Kamis. Ya, ini yang diperbolehkan dan dianjurkan. Itu adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa
وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام المسلمين اللهم أعز الإسلام المسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذي من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة